Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuru dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah telaah materi Bahasa Arab MTS dengan soal 4 pertanyaan. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu soalnya uraikan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, kemudian alokasi waktu dan beban mata pelajaran Bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013. Nah, soal yang pertama ini jawabannya yaitu yang pertama, kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013. Nah, kedudukannya apa sih gitu? Nah, kedudukan bahasa Arab di MTS ini, bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan mengembangkan keterampilan, kemudian berkomunikasi lisan maupun tulisan, dan kemudian untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, kemudian perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan beragam, kemudian pengetahuan umum dan pengetahuan sosial dan budaya. Nah, itu termasuk kepada kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013. Nah, kemudian tujuan dari mata pelajaran Bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013. Tujuannya itu ada 3, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan. Nah, yang mencakup 4 kecakapan, yaitu yang pertama itu menyimak atau istima, kemudian berbicara, kalam, membaca qiraah, dan menulis kitabah. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab, sehingga sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Kemudian ruang lingkup dari mata pelajaran Bahasa Arab MTS dalam kurikulum 2013. Ruang lingkupnya adalah terdiri dari tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan yang berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kemudian kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Nah, itu termasuk ke dalam ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Nah, kemudian alokasi waktu dalam mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Nah, yang pertama yaitu menentukan alokasi prota. Nah, cara menentukan waktunya adalah total minggu efektif 1 semester dikali total. Nah, kemudian alokasi per minggu dikali 2 semester. Nah, jadi dalam 1 semester itu ada 18 minggu dikali 2 semester. Nah, kemudian di dalam 1 minggu itu terdiri dalam 18 minggu itu, ada 1 semester itu ada 54 jam, kemudian dikali 2 semester, kemudian 54 jam dikali 2 semester itu 108 jam. Nah, per 2 semester. Jadi total alokasi waktu protanya adalah 108 jam pelajaran per jam tatap muka. Dan pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab MTS dalam kurikulum 2013. Nah,
makna dari kompetensi dasar dan kompetensi inti itu sendiri adalah kompetensi inti adalah kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik dalam di jenjang tingkat pendidikan tertentu, baik itu dalam tingkat pendidikan MI, MTS, aliyah ataupun perguruan tinggi. Nah, kemudian makna dari kompetensi dasarnya yaitu adalah sebagai capaian pembelajaran mata pelajaran atau kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu yang sudah ada dalam kaidah tersebut, yaitu yang merupakan aturan dari kompetensi inti. Kemudian kedudukan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kedudukan dari kompetensi inti yaitu sebagai pengorganisasian dari kompetensi dasar atau sebagai acuan dari kompetensi dasar. Nah, kemudian kedudukan dari kompetensi dasar intinya sendiri yaitu sebagai acuan atau anak tangga dari kompetensi inti. Nah, kemudian sebagai rujukan untuk menyusun indikator dari kompetensi inti, kemudian adapun aspek-aspek materi. Nah, di sini saya mendapatkan tema mengenai al-hafadu alal bai'ah. KIKD-nya yaitu 3.11 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang sederhana yang berkaitan dengan tema al-hafadu alal bai'ah yang melibatkan tindak tutur pernyataan perbandingan antara memperhatikan susunan gramatikal, yaitu isim tafdil. Kemudian 3.12 menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hafadu alal bai'ah. Nah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal isim tafdil. Nah, kemudian yang 4.11 yaitu mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur pernyataan perbandingan dengan memperhatikan susunan gramatikal isim tafdil, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian 4.12 menyajikan hasil analisis gagasan teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hafadu alal bai'ah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal itu sendiri. Itu termasuk pada KIKD-nya. Nah, kemudian aspek-aspek materinya ya setelah saya menyimpulkan dari KIKD tersebut yaitu yang pertama melafalkan kosakata tentang al-hafadu alal bai'ah, kemudian menghafal kosakata al-hafadu alal bai'ah, kemudian menerjemahkan kosakata al-hafadu alal bai'ah, kemudian mengartikan kosakata al-hafadu alal bai'ah, kemudian membaca teks qiraah tentang al-hafadu alal bai'ah, kemudian menerjemahkan teks qiraah tentang al-hafadu alal bai'ah, kemudian menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan tarokibnya atau kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Nah, yaitu isim tafdil. Nah, kemudian menganalisis hiwar atau percakapan. Kemudian menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf. Nah, kemudian menyusun kata menjadi kalimat sempurna yang sempurna bahasa Arab yang berkaitan dengan al-hafadu alal bai'ah. Kemudian menerjemahkan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hafadu alal bai'ah itu. Nah, kemudian itu saja yang jawaban dari nomor 2 itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu uraikan tentang indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama yaitu cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran,
kemudian satuan pendidikan, kemudian potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Nah, kemudian adapun rincian indikator IPK yang IPK dari KD dan KD3 dan KD4. Nah, KD3 dan KD4-nya itu sendiri yaitu YK 3.11 itu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, teks maupun makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan al-hafadhu al-bai'ah yang melibatkan tindak tutur kata, pernyataan, perbandingan dengan memperhatikan susunan gramatikal yaitu isim tafdil. Kemudian 4.11 yaitu mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur pernyataan, perbandingan dengan memperhatikan susunan gramatikal isim tafdil secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kemudian rincian indikatornya itu yaitu melafalkan kosakata tentang al-hafadhu al-bai'ah, menghafal kosakata tentang al-hafadhu al-bai'ah, kemudian mengartikan, membaca, menerjemahkan tentang teks qiraah tentang al-hafadhu al-bai'ah, kemudian menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan tarokib yaitu kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yaitu kemudian menganalisis teks percakapan, kemudian menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf, kemudian menyusun kata menjadi kata menjadi kalimat yang sempurna kemudian menerjemahkan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-hafadhu al-bai'ah itu. Nah, kemudian jumlah tatap muka dan beban belajar siswa. Jumlah tatap muka dalam tema al-hafadhu al-bai'ah ini membutuhkan tatap muka sebanyak 3 kali pertemuan dalam 1 semester. Nah, yang pertemuan pertama itu siswa mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi mengenai pertemuan pertama itu siswa itu harus bisa mampu melafalkan, menghafal, mengartikan, membaca dan menerjemahkan kosakata tentang al-hafadhu al-bai'ah itu sendiri ya. Kemudian setelah pertemuan pertama itu, pertemuan keduanya yaitu siswa siswa itu mampu menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arabnya yaitu. Kemudian menganalisis hiwar, kemudian menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf. Nah, kemudian pertemuan yang ketiganya itu menyusun kata yang menjadi kalimat sempurna bahasa Arab yang berkaitan dengan al-hafadhu al-bai'ah, kemudian menerjemahkan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-hafadhu al-bai'ah. Nah, kemudian setelah siswa mempelajari tema al-hafadhu al-bai'ah ini, maka siswa itu mampu melafalkan atau menyusun kalimat bahasa Arab siswa itu mampu menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan tarikatnya menjadi paragraf dan menganalisis teks hiwar. Siswa juga mampu melafalkan, membaca, mengartikan, menerjemahkan kosakata al-hafadhu al-bai'ah itu. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu uraikan secara rinci dan komprehensif profil atau kemampuan yang akan tampak pada siswa setelah mempelajari tema yang Anda urai pada nomor 4. Nah, di sini saya mengambil tema dari kelas 7. Di dalam kelas 7 ini ada 6 tema, yaitu yang pertama at-ta'aruf, yang kedua al-marafiqul madrasiyah, kemudian al-adawatul madrasiyah, kemudian tema yang kedua yaitu al-marafiqul madrasiyah. Setelah siswa mempelajari tema al-marafiqul madrasiyah ini,
siswa mampu menghafal 10 mufrodat mengenai tema al-Marafiqul Madrasiyah, seperti kata faslun, kemudian maksafun, maktabatun, makmalun, dan lain-lainnya. Nah, kemudian siswa juga mampu membaca dan menerjemahkan teks al-Marafiqul Madrasiyah ini. Contohnya ya, hadhihi madrasati hiya madrasatun kabirah